Kalian pernah dengar gak sih istilah filologi? Itu bukan cuma soal bahasa kuno, tapi ilmu yang mempelajari naskah, teks, dan maknanya secara mendalam. Dan tahukah kalian, salah satu pusat perkembangannya dulu ada di Timur Tengah loh. Serius? Aku kira filologi itu cuma berkembang di Yunani atau Eropa. Nah, itu dia yang menarik. Justru di dunia Islamlah yang jadi penghubung besar antara pengetahuan kuno Yunani dan kebangkitan Eropa. Yuk kita bahas dari awal bagaimana filologi tumbuh dan berkembang di Timur Tengah. Jadi, kapan sih sebenarnya tradisi filologi itu mulai muncul di wilayah Timur Tengah? Awalnya sekitar abad keempat Masehi, jauh sebelum datangnya Islam. Waktu itu wilayah yang dikenal sebagai Fertile Crescent meliputi Irak, Suriah, Palestina, dan Mesir menjadi pusat penerjemahan teks-teks Yunani kuno ke dalam bahasa Suryani. Bener banget tuh. Bahasa Suryani saat itu digunakan oleh banyak ilmuwan Kristen Timur, terutama dari komunitas Nestorian dan Jacobite. Mereka menerjemahkan karya-karya besar seperti milik Aristoteles, Plato, dan Galenus. Awalnya untuk keperluan teologi, tapi berkembang ke filsafat, kedokteran, dan ilmu alam. Berarti kegiatan menerjemahkan dan menyalin naskah ini udah jadi budaya ilmiah jauh sebelum masa Islam ya? Tepat sekali. Dan ketika Islam datang di abad ke-7, tradisi ini tidak hilang, malah berkembang pesat. Para ilmuwan muslim mulai menerjemahkan karya Yunani dan Suryani ke dalam bahasa Arab. Nah, disinilah dimulai masa keemasan ilmu filologi di dunia Islam. Puncak kejayaan ilmu filologi terjadi pada masa dinasti Abbasiyah, sekitar abad ke-8 hingga ke-9 Masehi. Kekhalifahan Al-Mansur, Harun ar-Rasyid, dan terutama Al-Ma'mun sangat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. Oh, ini masa berdirinya Bait Al-Hikmah ya? Iya benar, Bait Al-Hikmah atau House of Wisdom di Baghdad bisa dibilang seperti universitas besar pada zamannya. Tempat itu dipenuhi para ilmuwan, penerjemah, dan penyalin dari berbagai bangsa Arab, Persia, Yunani, bahkan India. Tokoh paling terkenal di sana adalah Hunain bin Ishaq. Ia seorang ilmuwan dan penerjemah jenius yang menguasai 4 bahasa, seperti Arab, Yunani, Persia, dan Suryani. Hunain dikenal karena metodenya yang sangat sistematis. Sebelum menerjemahkan, ia membandingkan berbagai versi teks Yunani untuk mencari yang paling asli. Metode ini dikenal sebagai kritik teks. Oh, jadi Hunain bin Ishaq itu bukan cuma menerjemahkan ya, tapi juga meneliti keaslian naskahnya dulu. Menariknya, mereka tidak sekedar menyalin kata demi kata, tapi juga menafsirkan dan menyesuaikan maknanya agar sesuai dengan pemikiran Islam dan konteks masyarakat pada saat itu. Betul, itulah yang membuatnya disebut sebagai pelopor filologi modern. Selain Hunain, ada juga tokoh lain seperti Gustav bin Luko, Ubaisi bin Hasan, dan Ishaq bin Hunain yang turut memperkaya ilmu pengetahuan dengan komentar dan analisis terhadap isi teks. Tapi aku penasaran deh bagaimana cara mereka menulis dan menyimpan naskah-naskah itu. Menyatu, para penulis menggunakan papirus dari Mesir dan perkamen dari kulit hewan. Namun, setelah teknologi pembuatan kertas yang dibawa dari Tiongkok ke Samarkand pada abad ke-8, barulah mulai dunia Islam langsung beradaptasi. Betul, kertas lebih murah dan lebih mudah diproduksi daripada perkamen. Sejak itu, jumlah manuskrip meningkat drastis, dan Bait Al-Hikmah pun dipenuhi ribuan naskah dari berbagai bidang ilmu. Dan bahkan bahasa Arab jadi bahasa utama ilmu pengetahuan pada masa itu kan? Yap, bahkan menggantikan posisi bahasa Yunani dan Latin selama berabad-abad. Hampir semua bidang seperti filsafat, kedokteran, matematika, bahkan musik berkembang pesat melalui tulisan bahasa Arab.
Dampak besar dari perkembangan filologi di Timur Tengah terlihat ketika ilmu pengetahuan Arab menyebar ke Eropa, terutama melalui Spanyol dan Andalusia. Oh, berarti waktu dinasti Umayyah berkuasa di Spanyol, pengetahuan dari timur ikut terbawa ke sana. Betul sekali, karya-karya Aristoteles dan filsuf Yunani yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Latin di Eropa. Bahkan tokoh-tokoh besar Eropa seperti Albert Magnus, Roger Bacon, dan Thomas Aquinas banyak belajar dari karya ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rus. Tradisi inilah yang akhirnya memicu Renaissance Eropa. Jadi bisa dibilang tanpa para penerjemah dan ilmuwan dari Timur Tengah, Eropa nggak akan bisa mengalami kebangkitan ilmu secepat itu. Tepat banget. Dunia Islam pada masa itu menjadi jembatan emas antara peradaban Yunani kuno dan kebangkitan intelektual Eropa. Sayangnya, kejayaan itu tidak berlangsung selamanya. Pada tahun 1258 Masehi, bangsa Mongol menyerang Baghdad dan menghancurkan Bait Al-Hikmah. Ribuan buku dan naskah berharga hilang terbakar. Bahkan konon, air sungai Tigris berubah warna karena tinta dari buku yang hanyut. Wah, tragis banget ya. Tapi, apakah setelah itu ilmu filologi langsung hilang? Enggak langsung, tapi memang menurun drastis. Kegiatan penerjemahan dan penelitian naskah berkurang. Dan bahkan bahasa Arab perlahan tergeser oleh bahasa Latin, lalu bahasa-bahasa Eropa modern. Di begitu, warisan dari masa itu tidak hilang begitu saja. Metode penelitian teks, semangat mencari ilmu, dan kecintaan terhadap pengetahuan masih menjadi fondasi bagi perkembangan seks modern. Jadi kesimpulannya, ilmu filologi di Timur Tengah itu bukan cuma soal naskah kuno, tapi juga tentang bagaimana umat Islam menjadi penjaga dan penerus peradaban dunia. Dari Baghdad ke Andalusia, dari bahasa Yunani ke bahasa Arab, semua berperan penting dalam membangun jembatan ilmu pengetahuan antar peradaban. Dan mungkin tanpa kerja keras para ilmuwan dan penerjemah itu, dunia modern tidak akan mengenal banyak karya besar yang sekarang kita pelajari.